saya memberi peringatan, korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin, tidak akan ada toleransi. Atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan. Kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Hidup mahasiswa, hidup masyarakat Nagrak. Kami mahasiswa dan korban mafia tanah Cibedung Hilir, Desa Nagrak menuntut kepada Ibu Camat Kecamatan Sukaraja untuk segera menyelesaikan permasalahan hak kami yang diambil oleh PT Summarecon Bogor, dan kami menuntut kepada para APH untuk segera menangkap dan menindak tegas para mafia-mafia tanah di Cibedung Hilir, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja. Dan kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk segera turun langsung jikalau Camat Sukaraja tidak bisa membereskan permasalahan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap mafia tanah. Kembalikan hak kami. Jangan takut sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memalsukan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tangkap. Perjuangan anak bangsa rakyat Indonesia menuntut keadilan atas tindak kejahatan PT Summarecon telah diridhoi Allah dan didukung pemerintah Merah Putih. Kabupaten Bogor, tanggal 24 September tahun 2025. Pada saat citra baik dan besar yang ditorehkan oleh pemerintah Merah Putih melalui Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran Kementerian Kabinet Merah Putih di kancah internasional, sementara ini menjadi tercoreng oleh orang-orang yang zolim di NKRI. Para pelaku dan oknum-oknum yang secara terbuka menjadi sumber keresahan dan kerusuhan di Indonesia,
para pecundang perongrong NKRI demi keuntungan pribadi mereka rela berkhianat terhadap sumpah jabatannya, berkhianat terhadap rakyat dan negaranya sendiri. Tetapi semua bisa ditangkis oleh pernyataan tegas Presiden Jenderal Prabowo Subianto pada saat melaksanakan pengangkatan para direksi belum lama ini diselenggarakan. Amanat Presiden RI ke-8 Bapak Jenderal Prabowo Subianto, pada saat pelaksanaan pengangkatan seluruh direksi, tenaga ahli Indonesia, Prabowo menyatakan, sebagai dasar dan atas nama bangsa rakyat Indonesia, berbuatlah yang terbaik untuk NKRI, atau jika ada praktek-praktek yang dahulu, yang gak benar harus ditinggalkan, jangan diikuti. Dan sebagai presiden akan serahkan kepada manajemen, untuk mengevaluasi semua kinerja deputi dan direksi. Semua akan manajemen evaluasi kinerja dari akhlaknya, wataknya, dan prestasinya, dan jika tidak ada prestasinya, kalau dia malas-malasan, dan jika ada melakukan praktek-praktek yang gak benar. Menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan fasilitas, maka presiden akan mencopot dan mengganti tanpa ada konsekuensinya. Yang baik dari bawah, dari dalam bisa dipromosikan, mau tidak cari ahli, yang baik tapi tidak boleh, tidak profesional. Jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang atau atas dasar partai politik. Ini harus anak-anak Indonesia yang mau bekerja, sebesar-besarnya untuk NKRI, anak bangsa rakyat Indonesia yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang baik dan benar, demikian ucapan Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Sama halnya dengan ungkapan yang diucapkan oleh Sofyan Djim Mamesah, tokoh inspiratif dan patriotik mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Bogor, sekaligus narasumber dan pengungkap fakta, pengurai benang merah dari tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon KJAT/BK Bogor. Sofyan Djim Mamesah tulus ikhlas selama 10,5 tahun, berjuang tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah dan berharap jasa atau balasan apapun. Melakukan ikhlas untuk NKRI bekerja sama dengan berbagai insan media, melalui pemberitaan-pemberitaan yang dibuat dari awal 2015. Beragam informasi yang dibuat dari fakta-fakta dan akurat di lapangan. Dari media cetak, media online hingga media elektronik seperti televisi dan radio, dari media-media milik pemerintah sampai media televisi swasta. Mengusik ketenangan dari para oknum-oknum dan pelaku yang terlibat dengan PT Summarecon KJAT/BK Bogor, PT Sarangnya Mafia Tanah Mafia Hukum Berbaju PT Properti Penganut Global Firaun bermata sipit dan berpikir faham pola komunisme PKI. Banyaknya perhatian publik, hingga pemberitaan menjadi bagian dari kebangkitan nasional anak bangsa rakyat Indonesia, khususnya kepada seluruh korban, warga petani penggarap 4 desa, nasabah, investor penanam modal, kontraktor pengembang dan sekarang bertambah lagi korbannya, yaitu ratusan karyawan PT Summarecon yang semuanya telah terbukti menjadi korban. Atensi, apresiasi serta dukungan yang terus mengalir dari para netizen dalam hingga mancanegara, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat melalui pemerintahan merah putih semua kepada Sofyan Djim Mamesah. Dan ini adalah merupakan komitmen rakyat anak bangsa Indonesia yang bukan saja warga petani penggarap 4 desa tetapi seluruh Indonesia. Dari 200 juta jumlah penduduk Indonesia telah bersatu mendukung kinerja pemerintah merah putih, yaitu pemerintahan Presiden Jenderal Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran Kementerian Kabinet Merah Putihnya. Gunung Gelis Bogor adalah suatu barometer motivasi titik kebangkitan anak bangsa rakyat Indonesia khususnya warga petani penggarap 4 desa dan Sofyan Djim Mamesah sebagai pelopor dari perjuangan melawan ketidakadilan, para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum berbaju PT Properti alias PT Summarecon KJAT/BK Bogor. Sofyan Djim Mamesah adalah pelopor motivasi dari kebangkitan anak bangsa rakyat Indonesia melawan nahi mungkar. Berjuang berdasarkan pengalaman, pengamalan penghayatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menjadikan GBHN sebagai landasan ideologi melawan para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum berbaju PT Properti.
Dan dari visi misi Sofyan Jim Mamesah memberantas para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum berbaju PT Properti yang tidak hanya di Gunung Gelis saja, perjuangannya tersebut kini sudah melebar hingga ke 18 cabang PT Summarecon se-Indonesia. Semua dilakukan Sofyan Jim Mamesah adalah sebagai anak bangsa rakyat Indonesia dan NKRI yang dicintainya. Memprioritaskan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan pribadinya. Inilah cerminan anak bangsa rakyat Indonesia yang berjiwa nasionalis, dan baginya NKRI adalah harga mati. Maka layak dan patut jika Sofyan Jim Mamesah adalah contoh, dan patut menjadi tauladan bagi para pejabat, para aparatur negara dan para elit-elit politik, dan para anggota parlemen, dari DPR, hingga para anggota DPR RI. Semua dikorbankan Sofyan Jim Mamesah untuk NKRI. Baginya NKRI harus merdeka, merdeka dari para pelaku dan merdeka dari para oknum mafia tanah mafia hukum dan mafia ekonomi, penjahat perusak kedaulatan NKRI, pecundang-pecundang, perongrong yang berbaju pejabat pemerintah. Para oknum-oknum yang telah terbukti terlibat dengan PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Mereka adalah orang-orang munafik, dipilih rakyat tetapi malah menjadi pengkhianat rakyat dan negaranya sendiri. Sebagai seorang yang memberi kebijakan malah dimanfaatkan sebagai kendaraan yang lalu menjadi salah jalan, menjual belikan harapan rakyat untuk memanipulasi hak dan kewajibannya mengabdi kepada rakyat dan negaranya. Para oknum elit-elit politik, para anggota dewan yang bukannya mengabdi untuk rakyat dan negaranya, ini malah melakukan tindakan melawan hukum. Para pecundang oknum-oknum elit politik yang masuk angin, dengan sengaja telah menghina konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan telah melanggar sumpahnya jabatannya sendiri. Dari tragedi demi tragedi yang terjadi sebagaimana terjadi di PT-PT Properti di Indonesia, khususnya pada PT Summarecon KJA Tbk Bogor di mana mereka telah terbukti membangun di atas tanah-tanah hasil rampasan. Mereka telah membuat konspirasi komplotan terselubung, di mana PT-PT ini se-Indonesia jauh-jauh hari telah melakukan konspirasi busuk dengan para oknum-oknum pemerintah ataupun swasta ingin menguasai Indonesia. Dan hal-hal tersebut akhirnya terungkap oleh Sofyan Jim Mamesah, menjadi garda terdepan membongkar fakta-fakta kasus-kasus memutarbalikkan hukum yang merendahkan martabat institusi hukum di Indonesia ini ada di dalam tubuh PT itu sendiri. Kerjasama antara PT-PT dengan para oknum terbukti sudah terjalin dari puluhan tahun lalu. Dan diketahui bahwa sumber awal pertama dan terbongkar keseluruhan Indonesia itu penyebabnya adalah usulnya dari titik Gunung Gelis Bogor dan menjadikan pelopor motivasi perjuangan melawan mafia tanah mafia hukum berbaju PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Dari tanah 70 hektar di Gunung Gelis milik Sofyan Jim Mamesah di sanalah titik awal tersebut berasal. Berdasarkan P4 dan GBHN garis besar haluan negara di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi peluru Sofyan Jim Mamesah berjuang melawan ketidakadilan yang dilakukan PT Summarecon KJA Tbk Bogor. PT Summarecon KJA Tbk Bogor adalah sebuah perusahaan properti yang mempunyai konsep nilai-nilai komunis PKI, sumber kejahatan gembongnya mafia tanah mafia hukum berbaju PT Properti penganut sistem global Firaun yang bermata sipit dan diupgrade menjadi satu kesatuan dengan cara komunis PKI gaya baru. Terbukti melakukan tindakan melawan hukum negara, terbukti melakukan kudeta mendirikan otonomi baru, membangun negara di dalam negara dan itu telah dilakukan dari jauh-jauh hari. Mereka telah melakukan sedemikian itu adalah sebagai cara untuk tameng menjadikan PT yang superpower, PT besar, PT raksasa yang tidak ada bandingnya. Cerminan dari seseorang di zaman dahulu, seorang manusia yang tamak serakah, yang ingin melebihi Tuhan yaitu Firaun, dan sekarang yang ingin menguasai Indonesia tidak ada bedanya tersebut adalah lahir dari keturunan anak cucu Firaun. Mereka adalah cucu-cucunya Firaun bermata sipit. Karena pada dasarnya mereka tidak pernah ada itikat baik, mereka tidak pernah ada dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang semua masuk ke dalam GBHN karena di otak mereka hanya ada kekuasaan dan kekayaan saja. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang ingin menguasai Indonesia dengan cara-cara zolim,
Mereka telah berhasil mengecoh pola pikir para aparatur pemerintahan. Mereka telah terbukti merubah perangkat aparat menjadi keparat. Mereka juga telah mampu merubah pejabat menjadi penjahat. Banyaknya oknum-oknum yang terlibat dari oknum pejabat tinggi sampai kepada pejabat yang paling bawah, dan semua sudah terbukti dan tidak bisa disangkal lagi. Dari keterlibatan oknum mantan bupati, oknum mantan sekda, oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor yang juga menyeret beberapa nama kakan di ATR BPN Kabupaten Bogor, hingga sampai kepada oknum RT RW, oknum kades setempat dan serta mereka juga mampu melibatkan oknum-oknum ormas dan preman bayaran untuk menjadi backing di lingkungan wilayah hasil rampasan. Tidak saja oknum aparat pemerintahan birokrasi, mereka juga telah berhasil merekrut oknum para elit politik yang menunggangi partai politik di Indonesia. Satu contoh terbukti pada 4 tahun silam di tanah milik Sofyan Jim Mamesah, ada oknum anggota dewan dari partai terkenal menyatakan bahwa telah membeli tanah milik Sofyan Jim Mamesah. Tanah yang mereka beli dari oknum mantan Sekdakap Bogor, sedangkan tanah tersebut masih tercatat sebagai pemilik sahnya yaitu Niko F. Mamesah, Sofyan Jim Mamesah, dan dengan tegas tanpa takut sedikitpun Sofyan Jim Mamesah akan terus mempertahankan hak miliknya sendiri. Dengan tegas dan berani bersuara menyatakan bahwa status kepemilikan tanahnya adalah sah berdasarkan hasil belanja tahun 1972-73, bukti kepemilikan surat Girik 72-73, Warkah 72-73, pajak IPEDA, hasil ukur BPN, plotting BPN, blokir BPN dan lain-lain, atas nama Niko Jimmy Mamesah, terdaftar di kantor ATR BPN, Kanwil Bandung dan Kementerian ATR BPN Pusat, serta di Kemenko Polhukam RI. Tanah yang tidak pernah dijual, tidak pernah bersengketa, tidak berhutang atau tanah yang tidak pernah dikuasakan kepada siapapun atau kepada PT manapun. Tanah murni sebagaimana tertera di dalam rekomendasi Kemenko Polhukam nomor B2267-DN 00 tanggal 1 Juli tahun 2023 dan tanggal 21 Juli tahun 2023, dan tanah tersebut tidak pernah diberi kekuasaan kepada siapapun atau kepada pihak-pihak tertentu manapun, sejak sebelum adanya PT-PT di Gunung Gelis. Mereka semua adalah iblis-iblis hitam yang turun dari neraka jahanam dan mereka semua adalah sumbernya kerusuhan dan keresahan yang selama ini terjadi, khususnya di 4 desa. Dan yang menjadi penyebab utama, otak dalang intelektualnya adalah Sucipto Nagaria bersama istri, putra-putranya dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Evelyn, Raul, Stephen dan Rudi Yahya. Dan sekarang semua terungkap jelas, dan saatnya sekarang rakyat Indonesia khususnya seluruh warga pemilik tanah, petani penggarap, para mahasiswa keluarga besar korban, nasabah, investor penanam modal, kontraktor pengembang dan ratusan karyawan PT Summarecon yang semuanya adalah korban kebiadaban PT Summarecon KJATBK Bogor bersatu berdaulat. Maju bersama-sama dengan dukungan dan support langsung dari pemerintah Merah Putih melalui mandat Presiden RI ke-8 Bapak Jenderal Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran Kabinet Kementerian Merah Putih untuk melakukan perjuangan memberangus sarang mafia tanah mafia hukum yaitu PT Summarecon KJATBK Bogor. Dan lebih dari 300 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia yang telah memilih Presiden Prabowo Subianto yang dalam setahun ini mengalami banyak peristiwa dan semua telah terlalui bersama. Dan akhirnya dari banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang dibuat Sofyan Jim Mamesah dari awal 2015 hingga sekarang ini, hingga menyedot perhatian publik dunia, dan menyita perhatian serius pemerintah dan pemerintah Merah Putih dengan sigap menindaklanjutinya dengan cara yang sudah terbukti sekarang. Peran penting pemerintah untuk rakyatnya berangus semua pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum berbaju PT Summarecon KJATBK Bogor. Pelaku dan oknum yang selama ini telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Pemerintah bersih dan seluruh anak bangsa rakyat Indonesia yang akan membersihkan wajah PT-PT properti di Indonesia dan akan menindak tegas para oknum-oknum yang terlibat yang berkhianat terhadap NKRI.
Dan saatnya seluruh rakyat anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote dan dari ujung timur Indonesia dan pemerintah bersatu berdaulat adil dan beradab menyuarakan kebenaran dan keadilan. Dan untuk seluruh aparatur pemerintah NKRI untuk siap turun dan bekerja nyata, belusukan tidak mengandalkan teori saja, tetapi juga bekerja nyata. Karena pejabat negara yang bersih dan beretika tidak hanya bisa tampil di televisi saja, hanya bisa buat konten saja, tetapi juga dapat menyesuaikan dengan kondisi rakyatnya sendiri. Karena semua pejabat negara di Indonesia ini adalah di bawah kuasa rakyat dan atas kuasa Allah. Jangan menjadikan diri kita mampu membayar Tuhan sehingga semua perlakuan dapat ditolerir. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar ideologi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah menjadi landasannya. Indonesia adalah negara yang berbudi pekerti luhur, berasaskan Tuhan Yang Maha Esa, Bhinneka Tunggal Ika, yang saling asah, saling asih dan saling asuh, dan itu semua sudah terkenal hingga keseluruhan dunia. Dan itu semua terbukti, seperti pada kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dalam kunjungan persahabatan PBB di New York kemarin. Semua mata dunia internasional menuju kepada Presiden Prabowo. Dengan bangga rakyat Indonesia mempunyai presiden yang juga menjadi harapan dunia, khususnya harapan seluruh korban kebiadaban PT Summarecon KJA Tbk Bogor, meminta kepada pemerintah dan atas perhatian pemerintah pusat untuk secepatnya pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku dan oknum yang terlibat dengan PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Tangkap otak dalang intelektual dari PT Summarecon KJA Tbk Bogor yaitu Sucipto Nagaria bersama istri, putra-putrinya dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Evelyn, Raul, Stephen dan Rudi Yahya. Tarik sita semua aset-aset milik PT Summarecon KJA Tbk Bogor, usir dan tindak tegas, serta sanksi tegas berhentikan, mencopot jabatan, semua pelaku dan oknum-oknum yang terlibat dengan PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Mereka semua telah berhasil dengan cara kejahatan, melakukan konspirasi busuk, membuat otonomi baru, membuat negara di dalam negara dan membuat PT bayangan, di mana tanah-tanah yang telah diambil dari pemilik sahnya, di mana sekarang PT Summarecon KJA Tbk Bogor telah tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan, kantor PT Summarecon bagai kuburan sepi dan sunyi. Hati-hati dan waspada, itu adalah settingan rekayasa untuk melakukan menutup diri, karena hingga saat ini banyak dari para pemilik tanah, petani penggarap 4 desa, kontraktor dan nasabah-nasabah yang datang ke kantor menuntut keadilan kepada PT Summarecon. Jangan terkecoh, mereka pura-pura tiarap, itu settingan, dan apabila ada pergerakan bawah tanah yang mereka pakai dan lakukan, jangan beri kesempatan mereka beraksi. Kita sebagai manusia yang berketuhanan yang memiliki jiwa nasionalis NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 sebagai landasan GBHN dan ideologi yang dianutnya, maka wajib hukumnya kita harus menjaga kedaulatan NKRI dari serangan orang-orang yang kejam ini. Kita akan melakukan demonstrasi menuntut keadilan dengan cara tertib yang bermartabat dan santun. Jangan ada kekerasan, terlebih melakukan tindakan melawan hukum anarkis. Jangan terprovokasi, terlebih berimbas kepada melecehkan, tergiur iming-iming mulut masjid para oknum elit-elit politik global. Perjuangan anak bangsa rakyat Indonesia bersatu berdaulat berangus para pecundang perongrong NKRI. Berdasarkan dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan support langsung pemerintah pusat melalui Presiden Jenderal Prabowo Subianto, bersihkan bumi pertiwi Indonesia dari para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum berbaju PT Properti penganut global Firaun yang berpola konsep dasar komunis PKI gaya baru. Dan ikrar kami tegas bersama, dan dari semua ini kami ucapkan terima kasih kepada Sofyan Jim Mamesah atas perjuangannya dan keberhasilannya merebut kembali hak atas tanah-tanah milik warga petani penggarap 4 desa. Dan sebagai landasan UUD 45 dan ideologi Pancasila sebagai dasar NKRI yang berketuhanan, maka kami seluruh warga pemilik tanah akan mengabdikan diri kepada NKRI, dan akan mengikuti jejak dari Bapak Sofyan Jim Mamesah, yang telah memberikan tanahnya kepada negara dan negara akan memberikan ganti kerugiannya.
Kami petani penggarap 4 desa meliputi Desa Gunung Gelis, Pasir Angin, Desa Nagrak dan Desa Cibanon yang diwakili keluarga korban mahasiswa dan kontraktor PT Sumarekon Tbk bersama karyawan-karyawan dan disaksikan ribuan nasabah yang juga menjadi korban PT Sumarekon. Kami korban tipu beli rumah tak bersurat PT Sumarekon. Setelah kami cross-check ke BPN Kanwil ternyata tanah tersebut masih sah pemiliknya. Sudah beli rumah puluhan tahun tetapi tidak ada surat dan kami menuntut keadilan kepada PT Sumarekon Tbk untuk dikembalikan uangnya murni secara utuh disaksikan oleh paguyuban dan para APH bersih. PT Sumarekon dan anak-anak PT seperti PT MCI KJA mereka lah yang buat kasus dan sengketa. Hari demi hari, bulan demi bulan, hingga 5 bulan berjalan mereka hanya melakukan meeting-meeting, alibi saja, karena saat ini rakyat sudah geram dan tidak bisa dibohongin lagi. Rakyat sudah tahu kebusukan kejahatan PT Sumarekon Tbk, karena ini terjadi bukan hanya di Gunung Gelis tetapi di 18 cabang se-Indonesia, dan ternyata para petinggi Sumarekon lah yang tidak bertanggung jawab dan beritikat baik. Sucipto Nagaria sekaligus owner PT Sumarekon tidak merespon dan tidak punya itikat baik dan tidak mau membayar ganti kerugian petani penggarap dan kontraktor, nasabah dan bayar gaji karyawannya sendiri. Mereka adalah manusia biadab dan mereka ini adalah serigala berbulu domba. Mereka hidup ibarat tidak memiliki Tuhan, tetapi mereka hidup di negara yang berbangsa dan berketuhanan. Mereka adalah rampok yang menindas rakyat. Mereka biasa hidup melakukan tindak kejahatan, money laundry, merampas hak orang lain, pencucian uang, serta menindas rakyat kecil. Kini saatnya NKRI bersama seluruh elemen dan warga petani penggarap dan semua korban-korban untuk tetap kembali berdiri tegar dan kokoh. Aturan dan hukum di NKRI harus kita tegakkan. Karena jika rakyat bahagia, rakyat aman dan sejahtera. Ini NKRI. Dan NKRI harus merdeka, NKRI telah berdaulat, NKRI harga mati. Kita jaga Indonesia merah putih, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dan apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kartu as, dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Sumarekon KJA Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800. Atau bisa hubungi langsung tim 08, tim Kepresidenan RI di nomor kontak pelayanan dan pengaduannya. Atau dapat langsung kepada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 0811704227 dan WA nomor 089750282233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.